Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 435. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, di wilayah rahasia Huangfu, hati semua orang terangkat. Tetapi pada saat kritis, Tan Yun, yang kehilangan telinga dan lengan kirinya, tiba-tiba berkata dengan senyum muram, "Jin Xuanzi, aku kakekmu Tan Yun. Dengar, cucu, kakek tidak bisa mengalahkanmu sekarang, tetapi kamu tidak bisa membuka pintu wilayah rahasia." Tan Yun tersenyum muram dan melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, 1.500 pedang terbang menjauh dari pintu tanah rahasia. Kamu benar. Pada saat kritis, Tan Yun berhasil mengukir 99,99 juta pola susunan pertahanan. Setelah Tan Yun menghina, dia meraung, formasi 9 naga sihir bingkai. Wah, wah, wah. Tan Yun menunjukkan foto-fotonya melintasi langit. Dengan harapan tingkat tinggi, gunung batu spiritual di rumput melonjak ke mata susunan di tengah 99,99 juta pola formasi. Berdengung. Tiba-tiba, pintu tempat rahasia, yang tingginya ribuan kaki, bergetar hebat. Pada saat yang sama, 99,99 juta pola susunan tampaknya memberi kehidupan. Tiba-tiba, sinar cahaya bergerak dan berubah menjadi 9 naga ilahi dan tripod raksasa hingga 300 kaki. 9 naga melaju di sekitar tripod raksasa dengan kecepatan tinggi, yang cukup mengejutkan. Kemudian, tirai besar yang terang meledak di tripod raksasa, menutupi satu sisi wilayah rahasia, pintu wilayah rahasia, dan sisi lain di luar wilayah rahasia. Bagus, Patriark telah berhasil mengatur formasinya. Patriark itu perkasa, Patriark N itu perkasa. Ketika banyak eksekutif tingkat tinggi bersemangat, Mumeng berbicara tentang beberapa wanita, dan bayangan indah melintas, jadi dia bergegas untuk peduli dengan cedera Tan Yun. Pada saat yang sama, ketika tirai cahaya terang yang besar menyelimuti pintu tanah rahasia, guntur besar yang membunuh gelang abadi menabrak tirai cahaya. Hahaha. Pintu yang menghancurkan alam rahasia berarti dapat menghentikan invasi pemimpin klan. Jin Xuanzi berkata dengan bangga di perahu roh. Gelang abadi yang membunuh guntur dari pemimpin klan kami adalah senjata abadi inferior yang agresif. Apa yang disebut pintu ranah rahasia Anda tidak dapat menanggungnya. Sebelum kata, serangan, jatuh. Jin Xuanzi berteriak tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Formasi pertahanan apa yang telah diatur di pintu wilayah rahasiamu? Ledakan. Di hadapan semua orang jin yang kuat, dengan suara gemetar bumi, ketika gelang yang membunuh guntur yang abadi menghantam pintu alam rahasia dengan keras, saya melihat pintu alam rahasia setinggi ribuan kaki, hanya bergetar hebat, tetapi tidak rusak. Merengekkan. Meskipun guntur yang membunuh gelang abadi tidak menghancurkan pintu tempat rahasia, kekuatan yang tersisa yang tak tertandingi setelah tumbukan membuat ruang 1000 mil menjadi berkeping-keping. Bang bang. Wow. Dalam sekejap, di depan gerbang gunung di tengah gunung 8 karakter seperti tablet batu yang diukir dengan Gunung Suci Huangfu, penyusup mati, dan seluruh Gunung Suci Huangfu hingga 88.000 kaki tidak dapat menanggung dampak dari kekuatan yang tersisa dan hancur berkeping-keping. Kamu benar. Tidak runtuh. Tetapi setelah seluruh Gunung Suci Huangfu yang dimasukkan ke dalam lapisan awan meledak, debu terisi, dan potongan-potongan besar kerikil terbang menuju pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya. Sesaat kemudian, ketika debu yang menghalangi matahari menyebar, seluruh Gunung Suci Huangfu telah menghilang. Di wilayah rahasia Huangfu, Dan Taeyu menemukan melalui pengetahuan spiritual bahwa gerbang gunung yang berdiri selama hampir 60.000 tahun telah hancur total. Tubuh tuannya gemetar karena marah, papan batu dari gerbang gunung diatur oleh leluhur Kaisar Huangfu. Aku akan membalas dendam ini. Pejabat tingkat tinggi lainnya juga marah. Pada saat yang sama,
mereka juga khawatir tentang berapa lama Tan Yun bisa bertahan setelah mengerahkan formasi pertahanan gerbang rahasia. Dan Tai Long terkejut dan bertanya, "Yuner, Jin Xuanzi baru saja mengatakan bahwa gelang abadi yang membunuh gunturnya adalah senjata abadi tingkat rendah. Bisakah pintu alam rahasia dipertahankan di bawah serangan yang begitu kuat?" "Jangan khawatir, Paman," Tan Yun berkata dengan nada yang agak angkuh, "formasi pertahanan yang telah saya susun cukup untuk menahan serangan senjata ajaib dari senjata abadi terbaik selama 5 tahun tanpa putus, belum lagi senjata abadi tingkat rendah dari Jin Xuanzi. Bahkan jika mereka semua mengorbankan senjata sihir untuk menyerang, gerbang alam rahasia dapat bertahan setidaknya selama 8 tahun, atau lebih dari 10 tahun. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka merasa lega. Pintu alam rahasia bergetar hebat lagi dan lagi dalam serangan Jin Xuanzi, tetapi setiap kali itu berbahaya. "Kamu bajingan, Huang Fu Sengsong, dengarkan patriark ini." Pada saat ini, raungan suram Jin Xuanzi datang satu demi satu. "Kamu membunuh kakak laki-laki tertuaku, kakak tertua dari keluarga Jin, dan 2 keponakan Shao Xian dan Shao Hong, kepala keluarga." Perseteruan darah yang begitu dalam, pemimpin klan bersumpah untuk membuka pintu wilayah rahasia. Ketika pintu tempat rahasia rusak, itu akan menjadi hari ketika kalian semua Huang Fu Sengsong akan dibunuh. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Jin Xuanzi, pemimpin sekte sangat takut, rusak otak, tunggu sampai kamu membukanya." Di luar wilayah rahasia Huang Fu, hidung Jin Xuanzi bengkok ketika dia mendengar pidato itu. Dia adalah kekuatan besar di dunia. Kapan dia difitnah dan dilecehkan? "Saya sangat marah." Jin Xuanzi mengendalikan gelang abadi membunuh guntur untuk membombardir pintu alam rahasia, sambil melihat kembali ke 80 tetua alam ilahi dan 100.000 anak keluarga di perahu roh. Dia memerintahkan, "Serang bersama. Barisan pertahanan akan jangan terlalu kuat. Jika tidak, Patriark akan menggunakan gelang penghancur guntur abadi, dan setiap kali dia menyerang, pintu alam rahasia tidak akan bergetar begitu keras. Selama kita bekerja sama, kita bisa menghancurkannya cepat atau lambat. Pada saat itu, biarkan semua orang di Huang Fu Sengsong mengubur kakak laki-lakiku. Pada saat yang sama, kita akan memiliki habitat. Tanah harta meteor God Canyon adalah keluarga Jin kita. Dengan ini, kita bisa memulihkan diri dan akhirnya bertarung sampai mati dengan kelantang." Di bawah perintah Jin Xuanzi, 80 tetua dan 100.000 murid mulai menyerang dengan gila-gilaan. Saat menyerang, dia mempermalukan orang-orang Huang Fu Sengsong. Setiap kata menjijikkan. Di wilayah rahasia Huang Fu, dalam menghadapi pelecehan, fitur wajah Tan Yun sedikit terdistorsi, dan hatinya berkata dengan tegas, "Ketika kekuatan Lao Su meningkat pesat, itu akan menjadi kematianmu." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menatap Zhong Lixiner dengan dingin, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri di tanah. Segera, dia memerintahkan orang-orang untuk menunggu lagi, dan dia menawarkan menara suci kekuatan spiritual terbaik. Kemudian dia mengambil telinga dan lengannya yang patah dari tanah dan memasuki lantai 8. Setelah 2 jam, waktu di luar berlalu. Malamnya dalam dan bulan seperti es. Saat pintu menara lantai 8 terbuka, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, terbang dan jatuh di rumput dengan wajah dingin, menjentikkan di antara jari-jarinya, dan menyerap gumpalan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Zhong Lixiner. Zhong Lixiner membuka matanya dengan gemetar dan melihat mata dingin Tan Yun yang membuatnya tetap berada di gua es. "Itu ada di tanganmu. Nona Ben tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lakukan." Zhong Lixiner memelototi Tan Yun. Tan Yun menutup telinga. Tidak ada emosi dalam suaranya. Itu seperti berbicara pada dirinya sendiri dan bertanya kepada Zhong Lixiner, "Paman Bo, mata-mata keluarga Zhong Li, haruskah Zhong Li Bo ketika Anda menyerang saya?" "Ya," Nona Ben mengaku. Zhong Lixiner masih memelototi Tan Yun. Demikian pula, Tan Yun masih menutup telinga, dan nadanya masih dingin dan mengerikan. "Ketika kamu dan aku pertama kali bertemu, aku dikejar di luar Huang Fu Sengsong. Dan Anda saling membantu, dan mengatakan bahwa Anda melihat ketidakadilan dalam perjalanan pulang untuk mengunjungi kerabat Anda dan kembali ke rumah. Anda juga berpura-pura tidak bersalah, dan Anda menyembunyikan kekuatan Anda.
Apakah semua ini direncanakan? Ketika saya pertama kali bertemu perpisahan, beberapa tahun kemudian, setelah saya kembali ke sekte saya, Anda menunggu saya di Tanah Suci Pelayanan Berjasa, mengatakan bahwa Anda khawatir tentang keselamatan saya. Semua ini juga rencana Anda. Dan tujuanmu yang sebenarnya adalah membiarkan aku menganggapmu sebagai sahabatku, dan kemudian kamu akan menarikku ke dalam keluarga Zonglimu. Suara Tan Yun menjadi semakin dingin. Ya, kamu berhasil. Tan Yun benar-benar tertipu oleh penyamaranmu yang sempurna dan menganggapmu sebagai teman sejati. Saya pikir nanti, Zhongli Bo, kepala artefak sekte suci, Xie Juichen, pergi ke gerbang suci berjasa, dan mengundang saya ke divisi senjata, karena dia ingin saya mengkhianati sekte saya sebelum saya naik ke posisi sekte master. Bersamamu. Saya tidak pergi pada waktu itu, jadi Zhongli Bo menyerah mencoba untuk memenangkan saya, dan akhirnya pecah perang saudara dengan 7 mata-mata divisi. Pada titik ini, Tan Yun menatap Zhong Lixiner dan berkata, "Yuxin, apakah saya benar?" "Kau hampir benar." Mata Zhong Lixiner akhirnya mereda. Dia menghela nafas, "Kami bisa saja menjadi teman dekat dan orang kepercayaan, tetapi Anda memaksa kami untuk mengambil langkah ini hari ini. Dan aku bukan Yuxin. Namaku Zhong Lixiner. Aku satu-satunya putri dari keluarga Zhongli." "Tan Yun, tahukah kamu? Sejak pertama kali kita bertemu lebih dari 20 tahun yang lalu, aku tidak pernah menentangmu. Aku hanya ingin menarikmu ke keluarga Zhongli dan membiarkanmu menikmati semua kemuliaan dan kekayaanmu. Bahkan kupikir hanya pria hebat sepertimu yang pantas mendapatkanku. Zhongli Bo mencoba membunuhmu berkali-kali, dan aku memerintahkannya untuk tidak melakukannya padamu." Berbicara tentang ini, Zhong Lixiner tidak melanjutkan. Matanya yang indah menunjukkan penyesalan yang dalam. "Aku tidak ingin berbicara denganmu dengan cara ini hari ini. Aku mengakui bahwa aku menipumu sejak awal, tetapi kemudian, dengan kontak, aku benar-benar ingin menjadi teman dekat denganmu, dan bahkan aku memiliki sedikit kasih sayang untukmu." Tan Yun tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikannya berbicara. Dia tampak mengerikan dan dingin. Di hati semua pejabat senior, mereka berpikir bahwa Tan Yun mungkin harus menyelamatkan Zhong Lixiner hari ini. Tapi di mata Ying Ying, Su Bing, Meng Yi dan Xiao, Tan Yun adalah tanda sebelum membunuh. "Tidak masalah apakah kamu Siner atau Yuxin," Tan Yun berkata, menutup matanya. "Yang paling aku benci dari Tan Yun bukanlah pengkhianatan. Karena ada banyak alasan untuk pengkhianatan itu perlu. Aku paling membencimu. Sejak awal, aku memenangkan kepercayaanku, menginjak-injak kepercayaanku padamu, menginjak-injak persahabatan sejatiku denganmu." Begitu suara itu jatuh, perasaan membunuh yang tak terlihat keluar dari tubuh Tan Yun, menyelimuti Zhong Lixiner. Dia mengira dia tidak takut mati, tetapi ketika kematian benar-benar datang, dia menyadari bahwa apa yang disebut identitasnya yang menonjol akan hancur berkeping-keping. "Tan Yun, jangan bunuh aku. Aku bersumpah, setelah aku kembali ke keluarga, biarkan ayahku menghentikan invasinya ke Huangfu Shengzong selamanya. Jangan bunuh aku salah." Tan Yun masih memejamkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku bisa memaafkan hal-hal lain, tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu." Tan Yun tidak takut pada siapapun, dia juga tidak takut pada kekuatan apapun. Adapun keluarga Zhongli Anda, bahkan jika Anda tidak menyerang Huangfu Shengzong, Tan Yun akan meratakan keluarga Anda. Zhong Lixiner menangis, "Tan Yun, jangan terlalu kejam. Menangis. Aku benar-benar tahu aku salah. Jika kamu salah, kamu harus membayar harganya." Tan Yun berkata dengan dingin, "Huixin, bunuh dia dan kubur dia." "Bawahanku patuh." Song Huixin menjawab. Seberkas cahaya pedang melintasi leher batu giok Zhong Lixin. Dia meninggal dalam gumaman darah. Busing. Ketika jiwa Song Huixin dan 8 jiwa domain terbang keluar dari kepala, Song Huixin menamparkan jiwa dan jiwa domain menjadi abu. Tan Yun perlahan membuka matanya, menatap Song Huixin, dan berkata, "Huixin, setelah dia dikuburkan, kamu akan memimpin seseorang untuk menjaga pintu rahasia. Jika ada celah di pintu rahasia, kamu segera pergi kepadaku. Memahami?" Bawahan mengerti.
Song Huixin berkata dengan hormat. Ya, Tan Yun mengangguk, menghela nafas dan menatap orang-orang. Beritahu murid-muridmu dari semua divisi untuk berlatih seperti biasa dan jangan khawatir tentang sekte. Setelah mengatur semuanya, kamu juga akan segera menutup pintu. Ketika pintu wilayah rahasia rusak, itu akan menjadi hari bagi Huang Fu Seng Song kita untuk melawan dengan kuat. Biarkan semua orang jin meninggalkan hidup mereka di gunung hukuman surgawi. Banyak eksekutif senior dengan hormat berkata, bawahan, patuh. Kemudian, setelah Tan Yun dan Tan Taeyu mengucapkan selamat tinggal, mereka naik perahu roh dengan Sen Subing, Sen Suzhen, Mu Mengya, Xiao, Zian, dan Xianer, dan pergi ke alam rahasia siarah ke gerbang suci. Tuoba Yingying dilanjutkan dengan mengatur pemindahan personel sekte dan urusan lainnya. Tan Yun sangat lega karena dia bertanggung jawab atas sekte tersebut. Saat itu pagi-pagi sekali setelah Tan Yun dan beberapa wanita kembali gerbang suci berjasa. Dia melihat ke samping ke arah Sen Subing. Sentuhan kelembutan melintas di mata bintangnya dan berkata, Subing, aku akan menemukanmu tengah malam ini. Oke, Sen Subing mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada putri-putri, rohnya terbang menuju Gunung Peri yang berjasa. Dalam perjalanan, Sen Subing memukul kepalanya. Dia tahu bahwa malam ini, Tan Yun akan datang untuk menemukan dirinya sebagai tuannya dan kemudian mengungkap kerudung dingin nafas penyu. Setelah kembali ke lembah peri yang berjasa nomor 1, mereka memasukkan cukup banyak batu roh berkualitas tinggi ke dalam gulungan binatang roh ruang waktu untuk membukanya tanpa gangguan, sehingga iblis dan Raja Beruang Naga Tianluo akan menunggu 8 monster untuk berlatih. Lebih dari 10 tahun yang lalu Tan Yun dan Guan Xuankui meninggalkan lembah peri nomor 1. 8 jenis monster dan iblis berkultivasi dalam gulungan selama 1 hari, yang setara dengan 2 bulan di luar. Itu berarti iblis dan 8 monster klan telah berlatih dalam gulungan selama lebih dari 840 tahun. Sekarang Moer telah dipromosikan dari level 7 ke level 8. Raja Serigala Iblis Api Emas telah dipromosikan dari tahap pertumbuhan ke-6 ke tahap pertumbuhan ke-7. Raja Beruang Naga Tianluo telah memasuki tahap ke-7 kedewasaan dari tahap ke-6 pertumbuhan. Raja Kelabang yang haus darah memasuki tahap ke-7 perampokan dari tahap ke-6 dewasa. Dari tahap ke-6 hingga tahap ke-7, Raja Lang Ungu yang mengambil jiwa tidak hanya memasuki tahap ke-7, tetapi juga secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda terobosan. Raja Buaya Harimau Panlong telah dipromosikan dari dewasa level 6 menjadi dewasa level 7. Singa Dingin Pelangi Darah telah memasuki tahap ke-7 dari tahap ke-6. Raja Rosevins dan Burung Merah juga telah memasuki tahap ke-7 perampokan dari tahap ke-6 dewasa. Sekarang keluarga Jiao Biru, Raja Naga Jiao Biru yang mereka pilih, telah mencapai tahap ke-7 kultivasi. Adapun 8 keluarga, ada lebih dari 53.000 tentara iblis dan binatang, di mana ribuan di antaranya meninggal di bawah perampokan surga perampokan penyeberangan dan mempromosikan level 6. Lebih dari 52.000 pasukan dari 8 keluarga yang selamat hari ini semuanya level 6. Tidak ada keraguan bahwa jika tentara dari 8 keluarga terus berlatih seperti ini, itu akan sangat membantu untuk Tan Yun.